Halo, kembali dengan saya Alvin Lim. Kita bergabung kembali di channel Quotient TV, teman-teman ya. Eh, kita melanjutkan serial, teman-teman, tentang kebobrokan oknum-oknum kejaksaan dan praktek-praktek mereka. Nah, kali ini, teman-teman, kita mau membahas lebih tentang jaksa yang tingkat tinggi ini, teman-teman ya. Jadi kalau sebelumnya saya membongkar tentang jaksa-jaksa yang awal, jaksa penuntut umum, teman-teman. Nah, atas permintaan dari masyarakat untuk kami membongkar ya perilaku-perilaku. Jadi sebelum kita yang kelas berat, pemanasan dulu lah, teman-teman ya, pemanasan. Yaitu saya mau memutarkan rekaman, teman-teman ya. Rekaman ini ada kaitannya dengan Jenderal Bintang 3, Bintang 2, dan Bintang 1 di Kejaksaan. Yaitu siapa aja? Bintang 3-nya yaitu Jampidum, teman-teman. Ya, Jampidum Fadil. Terus Bintang 2-nya adalah Direktur Tindak Pidana Umum Kamnek. Ya, jadi ini ada tanda tangannya di sini sama capnya, teman-teman. Yaitu terkait dengan P19, teman-teman. Ya, jadi teman-teman sudah tahu ini ada P19 ya yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung, teman-teman, yang ditujukan kepada Direktur di sini Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Dirtipideksus Bareskrim Polri, teman-teman ya. Perihal pengembalian berkas perkara atas nama Henry Surya di sini, Indo Surya. Jadi, teman-teman, kali ini saya akan membongkar sebuah rahasia, teman-teman ya. Yaitu di mana teman-teman, kenapa sih Alvin Lim tuh bisa menebak, sudah bisa tahu gitu kan. Sudah bisa tahu apa? Yaitu waktu itu, teman-teman, Henry Surya posisinya masih ditahan. Tapi saya sudah memprediksi dia akan lepas. Akan lepas demi hukum ya, 4 bulan. Walaupun waktu itu dengan sangat optimis, baik Dirtipideksus maupun Bareskrim itu mengeluarkan statement, ya bahkan terutama Kompolnas, teman-teman, mengeluarkan statement bahwa penyidikan sudah on track ya, dan pasti P21 ya, teman-teman. Tapi mereka melupakan satu hal, teman-teman, yaitu adanya oknum kejaksaan. Ya, jadi teman-teman, yang bisa disogok itu bukan cuma oknum kepolisian, teman-teman. Oknum kejaksaan juga bisa disogok. Ya, teman-teman. Jadi, teman-teman, kita mulai saja. Atas manipulatif inilah makanya kenapa P19 juga bisa terbit ke orang-orang, ya, bisa keluar ke orang-orang. Saya bukan polisi, tapi bisa mendapatkan, teman-teman, ya, P19 ini, ya, bukan dari kepolisi. Padahal ini dari kejaksaan untuk kepolisian, teman-teman, ya. Oke. Nah, saya mau membahas hal ini adalah apa, teman-teman, ya. Biar teman-teman tahu nih, ya kan. Orang kan berpikirnya, wah, akhirnya kejaksaan, hore, sudah P21 di situ, sudah P21, ya kan. Awalnya di P19 Henry Surya lepas, teman-teman, ya kan, lepas. Korban-korban Indo Surya pada kecewa. Saya cuma mau kasih tahu ya, teman-teman ya. Inilah pentingnya lawyer, teman-teman ya. Tidak terlepas dari apa tindakan yang saya lakukan, teman-teman. Ini buktinya saya mau bongkar ke teman-teman. Kalau teman-teman berpikir bahwa kejaksaan peduli ya akan penahanan Henry Surya, nanti teman-teman dengar sendiri dari rekaman ini bagaimana jenderal-jenderal di kejaksaan ini bersikap tentang Henry Surya, teman-teman ya. Jadi informasi yang beredar, yang saya dengar itu, ya kan, kenapa bisa lepas ya. Informasinya nih Henry Surya bayar mahal nih, teman-teman, ke oknum kejaksaan. Sehingga bisa muncul terbit yang disebut P19 mati ini ya, teman-teman. Bisa terbit di sini, P19 mati. Sehingga apa itu isi P19 mati? Yaitu isinya adalah bahwa di dalam berkas perkara atas nama tersangka Henry Surya hanya melampirkan berita acara pemeriksaan dari 92 orang korban Koperasi Indo Surya, ya kan. Petunjuknya adalah agar penyidik melakukan pemeriksaan terhadap semua saksi korban di seluruh Indonesia yang pada pokoknya menanyakan kronologis
secara rinci mengenai kenapa saksi bisa mempunyai simpanan di Koperasi Indosuria, bagaimana pernyataan marketing, dan berapa keuntungannya yang diperoleh, sisa simpanannya berapa yang belum dikembalikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan, inilah petunjuk yang disebut P19 mati. Kenapa P19 mati? Ya kan? Jadi petunjuk ini hanya bisa bodohin kera, teman-teman, ya. Hanya bisa bodohin kera. Kenapa? Kita nggak usah ngomong 14.500 korban untuk diperiksa nih, seperti yang diminta, agar penyidik melakukan pemeriksaan terhadap semua saksi korban di seluruh Indonesia. Ya, saya aja kalau kliennya itu kemarin ratusan aja, susahnya setengah mati minta mereka semua diperiksa. Ada yang nggak sempet, ada yang di luar kota, dan lain-lain, teman-teman. Belum lagi yang sakit dan yang meninggal. Bagaimana caranya memeriksa ya saksi korban yang sudah meninggal, teman-teman? Kalau dibilang ini semuanya. Jadi, teman-teman, inilah yang disebut modus P19. Ya, inilah ciri-ciri adanya oknum di kejaksaan, teman-teman. Ya, termasuk di Jampidum, teman-teman, ya. Jadi di Kejaksaan Agung ini, di bawah Jampidum itu ada yang namanya Dir Tindak Pidana Keamanan Negara, Tertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum lainnya, atau Kamnek, Tibum, dan TPUL, teman-teman, ya, singkatannya, teman-teman, di sini, ya. Oke, jadi ini P19-nya, teman-teman. Nah, yang sekarang saya mau buka adalah rekamannya, teman-teman, ya. Rekaman di mana isi rekaman ini bukan isi tentang penyuapan, teman-teman, tapi supaya teman-teman bisa ngejat sendiri lah di situ, ya. Karena kalau dengarkan saya ngomong-ngomong itu nanti dibilangnya Alvin jelek-jelekin di sini, ya, teman-teman. Jadi nanti coba teman-teman dengar sendiri aja bagaimana ketika lawyer, ya, ada lawyer korban-korban nanya, kalau lepas itu bagaimana mereka, gitu, ya. Coba nanti kita dengar tanggapannya, ya, teman-teman, ya. Biar supaya teman-teman tahu. Jadi kalau teman-teman berpikir bahwa jaksaan ini peduli agar Hendy Surya ditahan, agar masyarakat korban-korban ini mendapatkan keadilan, gitu, ya. Coba kita dengerin aja nih jaksa ini bicara apa, teman-teman, ya. Ini rekaman di mana ada jaksa bintang 2, bintang 1, teman-teman, ya. Pada datang, teman-teman, dan sebenarnya saya bertemu sudah berapa kali, bukan cuma bintang 2, bintang 1, termasuk dengan Jampidum. Saya sudah bicara dengan Jampidum pribadi juga, teman-teman. Dan dari pembicaraan tersebut, saya menarik kesimpulan, opini hukum saya adalah mereka sudah kemasukan, udah kelilipan, teman-teman, udah kelilipan. Kenapa udah kelilipan? Karena bagaimanapun juga mereka tidak mau merubah ini, mereka nggak mau merubah, ya, mereka nggak mau merubah P19 itu. Jadi intinya penuhi atau kami tolak, teman-teman. Ya, kita dengerin dulu nih, teman-teman, ya, biar nggak jadi fitnah. Ya, ini rekaman ada 30 menit lebih. Saya langsung fast forward aja ke menit ke-6, detik ke-40. Kenapa? Karena awal ini cuma perkenalan, siapa yang datang, siapa ada di sini. Saya rasa kita tidak perlu panjang-panjang, ya. Biar videonya juga nggak terlalu membosankan, teman-teman, ya. Kita langsung ke menit 6.40. Silakan kita dengarkan. Itu yang sebenarnya kami nggak ingin. Lebih baik kan kalau misalnya bicara, ya udah kan selesai gitu, ada ayam anteng. Kita sih nggak mau lah, Bang. Intinya sampai keluar ke sana buat apa? Jadi kalau ini, ya Nah, ini yang bicara barusan namanya Yudi, ini Direktur Kamnek dan Tindak Pidana Umum lainnya, ya, namanya Yudi. Bintang 2 ini. Yang nggak kedengeran, jadi saya menanyakan istilahnya tentang follow up tentang kasus Indosuria. Dijawab oleh Pak Yudi tadi, kami tinggal menunggu intinya. Apa kasus sudah memenuhi atau belum? betul. Kalau nanti kita limpahkan, kalau misalkan sampai gagal menentukan, ya mungkin pelan-pelan. Benar, Bang. Benar. Benar, Bang. Benar. Makanya itu harus materinya
Iya. Ini sebagai orang yang mau ya, betul. Bang, izin cuma mau nanya, maksudnya yang tujuan kami datang. Pertama, pertanyaannya adalah tadi yang abang bilang kalau misalnya ada petunjuk-petunjuk yang nggak bisa dipenuhi, takutnya ini gagal, apakah izin bang bisa ada koordinasi antara misalnya Mabes sama kejaksaan saling garuk punggung gimana? Udahlah tutup mata gitu, ataukah pasti bukan strike itu ketat gitu, pokoknya penuhin, ambil, nggak penuhin, tolak, atau gimana bang izin? 19 itu hanya sekali. Siap. 19 itu hanya sekali. Tidak pernah diberlakukan 2-3 kali dan turunan atau kelanjutan enggak ada. Siap. Penuhi poin apa 1 sampai 10. Contoh seperti itu ada berapa ratus itu. Siap. Maka terpenuhi yang disebut dengan petunjuk lengkap. Siap. Kalau kurang 1 poin, maka tidak ada kompromi, tetap dinyatakan. Siap. Oke, jadi pertanyaan saya pertama tadi adalah apakah bisa ada kompromi antara Mabes dengan kejaksaan nih, karena kan ini petunjuknya ratusan, dijawab oleh dia. Ya, penuhi petunjuk 1 sampai berapa ratus sekian tersebut. Apabila 1 saja tidak terpenuhi, 1 saja tidak terpenuhi, maka dianggap nggak lengkap dan tidak ada kompromi. Ini kata Kejaksaan Agung, nggak ada kompromi di situ ya. Jadi ini kita mak dulu nih 1 nih ya. Kata dia pokoknya nih harus nih semua terpenuhi di situ. Oke, lanjut. Itu menunjukkan bahwa ada. Lalu bagaimana kalau masih penuh? Nah, itu namanya koordinasi. Kita koordinasi, konsultasi bersama. Ini belum. Mengingat itu syarat mutlak dari segi formilnya supaya kan berupa peradilan. Materialnya tentu tidak akan kalah tidak dalam pembuktian. Kalau apa yang kami sebut di situ yang paling utamanya adalah dihitung secara sistematis dalam nanti akuntan publik yang netral, tidak dengan akuntan yang dihadirkan oleh Surya yang notabene tidak salah, semua tidak salah dan layak. Itu menurut kami adalah satu kebohongan yang luar biasa. Yang ada itu malah dari 6 kali berapa kali saya lupa dinyatakannya itu layak untuk dia menampung dengan uang sejumlah itu. Siapa tidak kenal kami punya perusahaan raksasa begini begitu. Faktanya nggak gitu, tidak sehat sampai diuji di pengadilan persangkutan dagang dan terakhir nipunya atau penyerapan dengan cara fundingnya itu atau mengumpul dana rakyat yang dengan kata-kata manusia itu orang terperosok menanamkan modal itu bagian muslihannya kalau dan pidananya undang-undang mana itu sebagaimana yang kami terapkan polisi tidak memenuhi belum lengkap masalahnya di menahan sekarang kalau di menahan harus memperhitungkan waktu Betul. itu bukan dia Urusan dia, benar. salahnya kami tegar pada petunjuk undang-undang. Siap. Kami sangat bekerja dengan profesional Siap. dengan partai itu dan yang berani begitu Pak. Ini nggak usah bukan. Kalau yang 12.500 apa tanggung terang nanti masalah kemana uang sudah kemana uang lalu bagaimana pertanggungjawaban kalau kita tidak punya benar mempertanggungjawabkan saat mempertanggungjawab pidananya dia bersalah dan itu apa yang dilakukan begini sita aset yang ada lalu yang lalai ini yang kita kelalaian kasih sumpah lari apakah lalai atau lalai memang saya tahu buat kami tetap sesuai dengan yang bisa kita tersangka maka kita tersangka kalau satu mungkin adalah satu khusus yang dapat diterima pihak misalnya tersebut dinas esensial jabatan tersebut apakah sudah pemeriksaan terdakwa kita tidak tahu buat kamu harga nanti sebagaimana Saya bisa pegang ya bang izin komitmennya ya. Maksudnya kalau sampai ada yang nggak lengkap, nggak diterima oleh jaksa, jangan. Jadi
tadi jaksa udah bilang harga mati katanya ya. Terus saya bilang, saya masih tantangin. Saya bisa pegang nih ya bang. Ya kalau nggak ada yang nggak lengkap nggak akan diterima oleh jaksa di situ. Karena saya udah tahu kenapa. Yaitu salah satu dari P19 ini adalah modus P19 mati teman-teman ya. Jadi jaksa-jaksa ini, oknum-oknum jaksa-jaksa ini pintar teman-teman. Jadi kalau mereka mau menolak atau bagaimana, wah dia bisa memberikan dengan penyebab-penyebab alasan-alasan yang seolah-olah masuk akal secara hukum teman-teman. Ya secara hukum seolah-olah masuk akal teman-teman. Padahal ini adalah triknya dia untuk menjelaskan bahwa sampai mati juga gue nggak akan P19 nih di sini, nggak akan P21, sorry, nggak akan dinyatakan lengkap. Intinya itu penjahat lepas di situ ya, tujuannya di situ. Karena yang saya dengar adalah sudah diberikan sejumlah uang kepada ya oknum di Kejaksaan Agung nih agar mereka lepas teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman ya. Maksudnya ada kong kali kong. Kita jangan pernah tolong. Nggak, makanya kita pegang komitmen siap. Siap. Orang luar mencatat tidak tertutup. Siap. Kami tidak mau ada bahasa-bahasa yang problem yang menggunakan bahasa ke kiri ke kanan. Boleh. Tegar pada P19 kami. Tegar pada P19. Tidak memenuhi ada satu dua, misalnya lubang, tidak Surabaya, dia akan datang bawa MPR. Benar. Dia akan wajar menandatangani. Tapi kalau dibilang formalistiknya, belum adanya keterangan ahli, ini belum ada keterangan, kita tidak kompromi. Kemudian kita solusikan itu, kita tidak kompromi. Itu aja. Jadi dia bilang kalau cuma kurang tanda tangan stempel ya udah tinggal nanti tanda tangan bawa stempel bisa. Tapi kalau keterangan tadi yang 14.500 kata dia nggak bisa ya teman-teman ya. Kalau bakunya begitu formal dan material, kalau kita diarah-arahkan tolong jangan dan yakinkan klien bahwa ini kehendaknya dalam kehendak hukum, bukan kehendak antara kepentingan pribadi, kepentingan siapa. Ya lihat denger pinter sekali cara bicaranya ya. Ini adalah kehendak kepentingan hukum, bukan kepentingan pribadi katanya. Jadi hukum mau membebaskan Hendy Surya nih, nggak apa-apa, kita dengerin aja ya. Jadi mungkin mereka pikir ya kalau minjem istilah Irma Huta Barat nih, mereka bicaranya makra nih dipikirnya ya teman-teman. Dan kejaksaan berada kemudian kepentingan korban, kemudian kepentingannya itu hakikat bukan pada diri jaksa penuntut panjang kejaksaan. Saya salut bang, makasih. Bang, ada ini sedikit lagi. Nah ini teman-teman, jadi ketika saya ketemuan janjian ketemu sama Jampidum, Bintang 2 ini, Dir TPUL ya, terus Bintang 1-nya juga di situ seorang sahabat dan rekanan advokat ngajak minta ikut ya. Jadi saya bilang dengan rekan yang namanya Ali Nurdin. Jadi Bang Ali ini mau ikut. Jadi Bang Ali ikut dalam pertemuan ini ya, yang dimana pertemuan ini saya yang set up dan beliau bertanya nih, kita dengar pertanyaannya Ali Nurdin. Sama juga PHD juga. Pak Nurdin, Pak Ali. Saya sudah komunikasi sama Bapak juga, saya sudah beberapa kali saya komunikasi. Jadi kalau tadi Bapak bilang bahwa kita sama-sama dalam posisi korban yang membela kepentingan masyarakat banyak, ini saya berandai-andai nih, karena memang polisi melakukan penahanan, itu ada batas waktu, sementara saya melihat juga begitu banyaknya P19 yang tidak mungkin dipenuhi dalam batas waktu. Nah, jadi saya sama Bang Ali Nurdin, ini kita berdua sudah sama-sama sepakat. Kita sudah tahu ya bahwa si yang namanya siapa Hendy Surya itu akan lepas. Ya akan lepas itu. Ini ketika kita datang ketemu Kejaksaan Agung nih, ada nih tanggalnya di sini ya. Dilihat di sini 21 April teman-teman. 21 April ini rekaman jam 10.22 teman-teman ya. 21 April jam 10.22. Jadi tanggal 21 April ini waktu itu statusnya Hendy Surya masih ditahan teman-teman ya. Dan dimana kita ketemu Dir, Tipit Exus dan lain-lain, semua Bareskrim pokoknya bilang dengan yakin dan dengan gagah pasti P21. Mereka yakin nih pihak Mabes. Padahal kita sudah tahu teman-teman, saya sudah tahu ya
Tapi ketika kita ketemu jaksa, ya tentu saja kita dengarkan ya apa kata dia dan kita suportif lah terhadap kejaksaan. Dan teman-teman tahu di tanggal 21 April ini LQ masih berpikiran bahwa kejaksaan ini masih bagus, lurus on the track teman-teman ya. Lurus on the track. Itu pemikiran awal kami. Kenapa? Karena kami juga sama tertipu seperti masyarakat pada umumnya melihat pencitraan kejaksaan yang begitu cantik ya kan. Bagaimana Jaksa Agung dan Jampidum dengan menggebu-gebu bilang restoratif justice dan berbicara hal-hal tentang penegakan hukum membuat kami percaya bahwa kejaksaan itu lurus teman-teman ya. Tapi ternyata teman-teman bobroknya minta ampun teman-teman ya. Dan saya tidak mau sudah menjadi korban kriminalisasi 2 kali. Saya nggak mau jadi korban lagi ketiga, keempat, kelima. Jadi ini harus berubah, ini harus stop. Makanya itulah kenapa saya bongkar semua rekaman ya. Dan rekaman ini teman-teman bukan rekaman terakhir, masih banyak teman-teman ya. Masih ada rekaman nanti Kasipidum, rekaman sebuah kepala kejaksaan Kajari, dan masih ada juga rekaman jenderal berbintang teman-teman, di mana mereka mengakui menerima suap ya. Tapi nanti sebelum kita yang panas, kita pemanasan dulu teman-teman ya. Jadi biar seru dikit lah situ. Oke, kita lanjut nih. Jadi saya sama Ali Nurdin sebenarnya sudah tahu maksudnya kejaksaan tidak akan terima teman-teman. Nah, ini kan ada konsekuensi hukum, dia akan bisa lepas demi hukum kan. Sementara kalau dia lepas demi hukum, ini bagaimana dengan nasib ribuan korban dan triliunan jumlah yang dimakan sama si Indosuria. Nah, jadi pertanyaan Ali Nurdin tadi adalah kalau sampai lepas, karena ini kelihatan bahwa dengan banyaknya petunjuk ini nggak mungkin bisa dipenuhi. Itu apalagi yang 14.500 itu nggak mungkin dipenuhi. Jadi kalau nggak dipenuhi lepas nih. Kita mau tahu sebenarnya teman-teman. Kita sudah tahu. Sebenarnya kita sudah tahu bahwa kejaksaan ini nggak peduli. Tapi kita mau tahu, mau dengar sendiri. Ya kan, apa sih sebenarnya punya nggak sih kejaksaan nih teman-teman? Kan dia selalu ngomong kan, keadilan lah, masyarakat lah, belain korban lah. Makanya tadi si Ali Nurdin sengaja nih nyentil dikit nih. Kita kan katanya sama-sama sama jaksa berdiri di posisi korban katanya kan. Ini nanti kalau lepas gimana nih terhadap penjahatan, terhadap aset yang sudah disita. Kita dengar ya jawaban dari Kejaksaan Agung teman-teman. Kira-kira langkah apa yang harus kita tempuh ketika nanti misalnya hari-harinya waktunya habis dan dia lepas? Ya, Kami kondisi pidana yang disangka pada kita soal temuan dan hukum bukan lepas perbuatan dia itu bukan tanggung jawab kami. sepakat siapa? Soal keluar dari penjara kepastian hukum bukan kewenangan kami. Betul, adalah tidak belum sepenuhnya dianggap dari apa yang kami gambarkan dalam maka atau tidak terpenuhi itu masing-masing punya kewenangan. Betul. Dia sebabkan untuk hukum acara. Tanggung jawab dia. Kenapa dia lalai? Masing-masing punya kewenangan, dia mau nahan, ya kan? Kalau bebas demi hukum itu kewenangan dia, kenapa dia lalai? Tak boleh kami meminta apalagi menggiring mereka. Bagaimana dengan korban? Itu risiko atas proses. Bagaimana dengan korban? Tadi dijawab, itu resiko dengan proses. Apakah proses dia kurang hati-hati menanamkan uang atau karena sebelum makan 7 kali? Apakah proses resiko kurang hati-hati menanamkan uang atau resiko? Kami berdiri kejaksaan ditugaskan sebagai membela kepentingan korban apabila berkas perkara telah lengkap nyatakan maka kita maju Membela kepentingan korban apabila berkas sudah lengkap, maka maju di pengadilan. tidak pernah terpikirkan kita tentang kepentingan Ya, jadi intinya teman-teman ini sebenarnya jawabannya sangat pintar dan diplomatis. Ya, kenapa? Seolah-olah saya berdiri kepentingan korban. Korban inginnya apa sih?
kalau dia jadi korban kejahatan, satu adalah supaya penjahatnya ini ditahan dan supaya penjahatnya ini diproses di pengadilan. Itu yang pertama tuh, proses hukum jalan. Yang kedua, ya kalau bisa dapat uangnya, ganti kerugiannya balik, teman-teman. Ya kan? Yang dimana, ya kan, kalau jaksa berdiri di posisi yang sama korban, dia harusnya berpikir bagaimana caranya ini supaya jalan. Bener dong. Bagaimana ini caranya supaya kasus ini bisa jalan. Tapi dia bilang nggak. Sebenarnya dia mau ngomong, emang gue pikirin. Tapi dia pintar, teman-teman, diplomatis. Kita udah dengar sendiri. Tadi kata-kata yang disampaikan adalah, ya kan, oh kita berdiri di kepentingan korban selama, ya kan, semua terpenuhi, teman-teman. Selama semua terpenuhi. Jadi ini nggak pernah terpenuhi nih, teman-teman, petunjuk ya di situ. Dan dia bilang itu kami nggak peduli itu. Ya kan, dia bilang bukan kewenangan kami itu resiko para korban akan proses. Saya bingung, kalau bener-bener ada di pihak korban, kok seenaknya ngomong resiko di pihak korban ya? Coba kalau dianya jadi korban, pasti kan dia setengah mati, gimana caranya berusaha ini balik? Ya toh? Jadi kadang-kadang apa yang dia katakan dan dia maksud itu bisa kelihatan dari kata-kata dia, teman-teman ya. Jangan ditangkap literally, teman-teman. Oke, lanjut. Buat kita, saya tidak cukup 2 tahun, tetap seperti itu. Dan apapun yang dibutuhkan di Jakarta Timur, ini tidak. Itu ini nggak saya iya, izin. Sebesar apapun kita tidak terganggu dengan 68 orang penasihat hukum. Siap. Kata-kata yang disebut ini seolah-olah menunjukkan kesombongan dia. Ya, kalau tadi dibilang yang di pengadilan Jakarta Timur ada 80-90 penasihat hukum, kami tidak terganggu, ya kan? Ngomongnya tuh sombong sekali gitu loh. Jadi seolah-olah merasa jaksa ini, ya kan, nggak takut mau ada berapa lawyer, ya advokat di situ. Ini kalau menurut saya, teman-teman ya, kalau menurut saya ya opini. Balik lagi, teman-teman, video ini adalah opini hukum. Ya, jika kalian bukan oknum, gak usah merasa terganggu. Tapi kalau kalian oknum ya silakan berubah kalau mau berubah. Kalau nggak mau berubah ya nanti biar masyarakat aja yang bertindak, teman-teman ya. Jadi kalau sudah bilang 80-90 lawyer, kita nggak merasa terganggu, nggak merasa. Emangnya tugas lawyer mengganggu jaksa apa? Ini loh yang jadi pertanyaan saya. Ya, lawyer itu tugasnya membela terdakwa. Bukan berarti membenarkan tindakan terdakwa. Tapi dibela sepanjang kewajiban dan hak-haknya sesuai undang-undang. Ya, jadi dengan dia menunjukkan di sini, saya sebenarnya mikir ini orang, ya kan, lah inilah teman-teman ya. Inilah potret-potret oknum-oknum kejaksaan, teman-teman. Di mana oknum-oknum kejaksaan itu, teman-teman, dia merasa dirinya udah jenderal, sudah punya bintang, sehingga ngomongnya itu udah sembarangan aja, ya. Nggak memikirkan perasaan aparat penegak hukum lain, teman-teman ya. 80, 89, 89, 90, ya kan, sidang FPI di situ. Jadi, sorry ya teman-teman. Tidak ada bermaksud meremehkan, tapi kalau menurut saya dari apa yang ngomongin di sini, seolah-olah nih ini sangat meremehkan sekali. Jadi seolah-olah gue kagak takut. Mau itu FPI kek, mau itu demo kek, mau itu ada puluhan, ya kan. Ini menunjukkan keangkuhan, arogansi, teman-teman ya. Oke, kita lanjut karena kita bukan mau bahas tentang arogansi kejaksaan, teman-teman, tapi kita mau tahu tentang perasaan dia terhadap korban Indosuria, karena itulah yang saya pentingkan, karena saya adalah kuasa hukum dari korban Indosuria, teman-teman ya. Sudah menyatakan wajib masalah punya negara. Jadi sudah tepat misalkan kalau dengan korban yang 14.500, nanti kita rinci. Apakah pengadilan mengatakan terisi bagi secara sebagaimana yang sudah dengan aset, atau aset yang ada di pihak penyidik? Saya tidak tahu. Masalahnya kita bilang aset yang digelontorkan oleh uang yang digelontorkan oleh masyarakat 14.500 pulau menjadi 16 triliun. Kemana-mana itu rinci, bisa atau di Lampung marketingnya sekian, terkumpul sana 70 miliar, Budi, Tono, Ali, begitu. Lalu sudah kembali atau belum? Ini bagaimana
mengerti komunisnya, rally-rallynya. Siapa yang menyuruh? Misalnya, terdakwa Suwito Ayu. Begitu. Dan Papua, termasuk di wilayah Jawa Timur. Ada beberapa BUMN. Ini bagian dari jujur aja. Kalau itu mengganti otak, kita tidak punya wewenang untuk membagi-bagi kasih sayang. Tetapi buat kami bahwa aset yang kita kita itu mana arah nyalu tersalurnya. Karena seingat saya ada beberapa triliun hanya untuk usaha di mengalir. Itu disegap. Tidak setidak-tidaknya ada petunjuk. Ada petunjuk bahwa menyatakan uang itu udah ke sana. Tapi kalau nggak ada sebagaimana petunjuk kami yang kami nggak bisa. Nggak ditunjuk. Minta maaf kepada penyidik dan ini tolong juga hanya sekedar kita kalau di sini. Jangan nanti sampai-sampai menjadi kompor mana-mana mereka. Justru mereka mau terima kami, tapi kami yang kami itu tidak. Tidak boleh ada satu kata dari kami menyampaikan ke pihak orang lain atau berdasarkan Undang-Undang 19 itu super rahasia antara dua lembaga. Kalau kedua dari situ kita tanggung jawab. Oke, kita lanjutkan biar nggak terlalu lama ke menit 21 teman-teman ya. Jadi yang penting-penting aja nih teman-teman, biar teman-teman nggak terlalu buang waktu. Dari 14.500 orang di se-Indonesia. Itu. Bang, mau di sini. Nah ini Ali Nurdin bertanya lagi nih teman-teman ya. Beliau merasa nggak puas dengan jawaban jaksa tadi yang kasar yang ngomong, dia bilang gua kagak peduli mau Henry Surya lepas ya toh. Kira-kira langkahnya harus seperti apa bang supaya tadi yang disampaikan oleh abang ini sampai ke pengadilan? Jasa perkara. Karena kita kan keputus nih. Maksudnya langkah. Ya tadi kan abang bilang bahwa kita satu posisi nih, kita satu perahu kan, bahwa kita membela kepentingan korban. Dan kita juga sudah tahu bahwa ada beberapa aset yang disita kepolisian. Walaupun itu dari 19 triliun yang sudah dipastikan itu nggak nyampe 5 miliar bang. Yang benar-benar buktinya fisiknya ada di Barreskrim, itu hanya mobil-mobil jelek kayak Avanza, Brio seperti itu. Nah, ya. Nah, maksud saya gini, maksudnya saya memohon meminta pandangan abang, apa yang harus kami lakukan kalau memang benar-benar itu kejadian? Apa kita bikin laporan baru? Jadi ini Ali Nurdin ini mau think ahead ya teman-teman ya. Dia masih belum tahu saat itu mau bagaimana nih kalau sampai Henry Surya lepas ya kan. Apakah mau bikin laporan baru? Saya udah infoin sama Ali Nurdin kalau dari LQ, dari kami rencana mau bikin laporan baru ya. Yang kami laporin tuh karena kami sudah antisipasi bahwa akan lepas nih si Henry Surya di situ ya. Saya ajak beliau, jika beliau mau bergabung bisa kita bikin laporan baru, karena saya tahu kalau saya sudah bisa nebak ke depannya teman-teman bahwa si Henry Surya ini akan lepas. Ketika lepas nanti orang-orang akan emosi dan termasuk Mabes akan merasa kecolongan. Saya udah tahu pasti Mabes nih, Barreskrim akan merasa kecolongan nih ya, baik tipe Texas maupun Kabar Reskrim. Saya yakin pasti kecolongan. Kenapa? Dia merasa bisa menyelesaikan tugas, ternyata nggak bisa menyelesaikan tugas, pasti malu. Dan di saat itulah Mabes pasti butuh senjata, butuh alat untuk bisa menahan kembali. Makanya saya udah tahu, saya bikin laporan polisi. Dan itu bener aja yang terjadi ketika Henry Surya lepas. Laporan polisi yang saya bikin dari LQ inilah yang dipakai untuk menangkap kembali Henry Surya teman-teman ya. Jadi inilah kenapa perlu lawyer yang smart teman-teman, yang bisa membaca strategi, yang bisa strategi membaca outcome apa yang bakal terjadi. Nih kalau resiko ini kita harus bagaimana ya, supaya apa? Penjahat itu jangan kabur dan supaya proses ini bisa jalan teman-teman ya. Kita lanjutin nih. Jadi si Ali Nurdin mau tanya advice lah istilahnya ya, saran dari kejaksaan bagaimana, karena beliau nih masih pemikirannya idealis ya. Saya nggak menyalahkan lah ya ke Ali Nurdin ya. Orang kan pikiran beda-beda ya. Jadi dia juga merasa bahwa kejaksaan ini adalah sosok figur yang bisa
kita mintakan nasihat lah seperti orang tua ya. Tapi teman-teman nggak ada orang tua sejati itu memakan anak sendiri ya. Jadi apalagi mengkriminalisasi partnernya gitu ya. Jadi ini sangat kejam kalau ya dimana aparat penegak hukum nih mulai makanin malah mengkriminalisasi advokat lain, advokat teman-teman. Oke, kita lanjut aja teman-teman karena ini bukan pembahasan tentang kasus saya. Ya sekali lagi saya mau agak menghindari ke sana karena jangan sampai orang bilang Alvin mau membela diri dia dari YouTube. Enggak, kita objektif aja teman-teman ya, objektif aja. Ini tentang pembelaan kasus investasi bodong di mana saya adalah lawyernya. Karena pelakunya nih sebentar lagi dia pasti lepas. Sudah melaporkan. Sebentar lagi pasti lepas. Apa nih? Dijawab oleh Yudi nih. Yudi ini bintang 2 nih, Direktur TPUL. Anda sudah benar, Anda kan sudah melaporkan. Apalagi? Kalau bulan depan pasti lepas sih. Lepas kan? Bulan depan lepas katanya. Kira-kira apa saran yang harus saya lakukan gitu? Iya. Pelakunya ketangkep atau lari. Betul. Jangan-jangan itu siapa kan ada petugas sendiri. Benar, ada itu. Pelakunya siapa? Udah ketangkap, yang mencari kan ada petugasnya sendiri. Maksudnya polisi lah. Itu kan urusan polisi maksudnya. Kita dengar lagi teman-teman. Jadi kita itu jangan sampai nanti abang yang sudah mewakili itu kita bawa ke pengadilan mana bisa tuh siapa yang rugi. Benar. Soalnya kalau putusannya dibilang pendapat, karena ini kurang ini apa akibatnya kalau kita terima. Itu. Apa yang bapak lakukan kita terima. Ya malah Kalau bulan depan lepas kan kita udah lihat lagi sih bang. Caranya kan bukan digital. iya. Saya hanya minta pendapat aja kira-kira apa yang harus kami lakukan. Kalau pasti pak, kami itu yang menunggu. Iya. Nggak bisa saya menyarankan bapak. Minta pendapatnya nggak bisa. Kami itu pasif. Kami sifatnya menunggu. Nggak bisa kami menyarankan. Kalau kita sih untuk LP kita udah ada langkah lagi. Ya, jadi tadi kita udah dengar di situ. Intinya kalau dari kejaksaan tuh mereka angkat tangan. Nggak bisa memberikan solusi. Karena menurut mereka sudah benar kalian udah lapor. Mereka hanya pasif nunggu aja, biarin aja. Kasarnya ngomong teman-teman. Ya kan, ya udah kalau mau lepas. Itu kelalaian dari penyidik katanya. Udah salahnya salah penyidik nih udah. Jadi dilempar-lempar teman-teman ya. Kalau kita kemarin itu melihat bahwa polisi menyalahkan jaksa menyalahkan penyidik. Kenapa kok nggak bisa memenuhi di situ teman-teman ya. Oke, kita nggak membahas tentang itu teman-teman ya. Kita mau tahu tentang kejaksaan biar teman-teman tahu nih di sini ya kan. Lanjut. Dari korban udah jelas cukup ya. Maksudnya ada yang mau ditanyakan atau udah jelas? Jadi biar nggak ada miskom kita sama kejaksaan close tutup maksudnya. Oke, jadi saya tanya, udah nggak ada pertanyaan di situ. Kita lanjut lagi nih teman-teman biar nggak bosan ya. Ke yang penting-penting aja. Biar teman-teman dapat garis besarnya. Situ. Ini saya bicara sama Ali Nurdin nih. Kita udah tahu, saya udah bicara pasti lepas, saya bilang gitu. Iya mas. Mau minta apa sih? Kenapa gini-gini depan? Iya. Ada ini ya, kan saya mau ketemu istri nih. Iya. Apa yang mesti saya sampaikan? Itu bakal P21. Pasal P19 Pak. Itu kan udah pernah bapak. Ya kan, nah kalau kita sih rendahnya sebenarnya kalau mau ikut sama kita Pak Polri, Iya, masih lapar ya. bukan industri yang ditanya sih Pak, kan sudah janji. Tapi gerbong kecil aja Pak. Iya, yang banyak. Supaya kita dijayasin. Karena industri yang ditanya. Jadi kita beri saran kepada Ali Nurdin kalau mau ikut
ya untuk melaporkan industri anti finance Surya Effendi termasuk Hendy Surya di sana ya. Karena kenapa? Agar supaya nggak nebis teman-teman. Karena kalau kemarin laporin Koperasi Indo Surya, sekarang laporin Koperasi Indo Surya lain kan nggak bisa atas pasal yang sama. Jadi kita laporinlah PT yang lain yaitu Industri Anti Finance. Dan ternyata berhasil teman-teman, di mana laporan Industri Anti Finance itu diterima. Ketika Hendy Surya lepas langsung ditangkap lagi, ditahan lagi sama Kabar Eskrim teman-teman ya. Jadi Kabar Eskrim pinter juga, beliau bisa tahu, bisa nangkep nih teman-teman ya yang saya sampaikan. Oke, kita lanjut. Tapi kan biarin aja sama mau lepas. Kalau LQ nggak gembar-gembor, kan situasinya anteng di antara ini. Nanti kan maksud saya. Itu, tapi kalau memang dia nggak iniin, kita aja Industri Finance, dia nggak beresin kita kebosin dari situ ke seluruh sedang tradingnya untuk sedang tradingnya ditangkap lagi. Jadi pemainnya memang dia apa? Itu maksud saya. Kalau kita sih dari gerbong LQ, saya udah yakinin korban-korban untuk bikin laporan polisi terhadap Industri Finance. Situ bang. Jadi ini kalau tindakan saya ini searah dengan rekomendasi Kabar Eskrim ketika Hendy Surya lepas kan, beliau teriak di koran, saya akan tangkap lagi dia terus sampai kalau perlu seumur hidup di penjara kalau sampai dia main sama jaksa, oknum jaksa atau bagaimana di situ ya. Bahkan ketua IPW juga sampai teriak waktu itu, ada berita juga ya kan, mereka menduga antara oknum Mabes ini ada main kong kali kong dengan oknum kejaksaan. Kenapa kok bisa sampai lepas katanya teman-teman ya. Kalau kami sudah tahu sebelumnya jauh hari bahwa ini pasti lepas. Dan saya sebagai lawyer sudah memikirkan, mengantisipasi bagaimana caranya itu ya di sini, dan kami sudah membahas dengan klien-klien kami nih. Saya lanjutin aja di mana saya bahas dengan klien-klien yang datang di situ perwakilannya. Iya. Tapi yang ke afiliasi itu 7,5 triliun bang. Kan udah baca. Ya jam 3 untuk mengisi. Nanti saya kabarin hasilnya. Justru udah saya laporin Kopam. Saya rencana hari ini mau laporin dia ke SPKT 41. Nah, jadi saat itu di bulan April saya masih ada clash dengan TV Texas ya, karena saya berpikir awal-awal teman-teman bisa lihat sendiri lah. Saya menyudutkan yang bersangkutan karena saya merasa ada apa nih kok geraknya lambat sekali teman-teman ya. Dan banyak aset-aset sitaan yang nggak jelas. Tadi kan teman-teman dengar sendiri, Ali Nurdin pun juga bilang bahwa aset yang disita fisiknya masih hanya sekitar 5 miliar di situ ya. Makanya disitulah saya laporkan yang bersangkutan ke Propam dan mau laporin ke SPKT. Tapi permasalahan itu sudah beres teman-teman. Kami sudah klarifikasi di situ bahwa hal tersebut terjadi pergantian pimpinan sebelumnya ke yang baru, mungkin kurangnya miskomunikasi teman-teman ya. Kita lanjutin aja di sini ke 2755. Yang lagi pakai oknum 2 juta 3 juta depan di belakang 20%. Oke. Jadi di sini saya bicara dengan klien. Saya dan para klien udah setuju bakal lepas ya, karena klien udah dengar sendiri langsung dari bintang 2 dan bintang 1 kejaksaan teman-teman. Inilah di LQ, kenapa di LQ teman-teman dalam penanganan investasi bodong kami bisa terdepan, karena kami punya akses ke petinggi-petinggi teman-teman, dan kami itu benar-benar serius menangani korban ini. Kami ingin ini tuh berhasil teman-teman ya, bukan buat kepentingan Alvin Lim pribadi. Saya nggak ada dendam sama Hendy Surya dan keluarganya, nggak ada. Saya cuma ingin agar para korban itu mendapatkan keadilan. Apakah dalam bentuk dikembalikan, dibayar kerugian mereka, ya kan? Kalau memang dia nggak mau bayar, ya para pelaku tersebut, tersangka tersebut masuk penjara dan asetnya disita. Itu aja. Ya, jadi kita nih cuma sebenarnya inginkan secara hukum ini berlanjut teman-teman ya. Cuma karena lawan saya ini raksasa, ya kan, saya ada ancaman di situ. Ya inilah yang terjadi teman-teman, resiko menjalankan usaha ya. Dan ini klien juga udah tahu, dia bahas pasti lepas. Dia lepas sudah nggak bisa dicekal lagi, bisa masuk luar negeri. Karena sudah BDH, nggak bisa cekal, kalau udah habis.
saya kasih tahu aja nih yang terjadi, dia kabur ke luar negeri kan, dia udah ada aset di sana. Bahkan saya cuma kasih nasihat, orang mau komplain soal ini, kita juga, saya mau kasih minta duit, Oke teman-teman ya, jadi dari rekaman itu kita bisa melihat bahwa kejaksaan itu bersifat pasif teman-teman ya. Jadi teman-teman tadi dengar sendiri perkataan mereka, mereka pasif. Selama ini yang aktif membela ini lawyer teman-teman, jangan salah, lawyer. Polisi juga kalau teman-teman lihat kan, kejaksaan nyalain. Ini polisi gimana sih lalai, ini gak dilakukan banyak begini. Tapi buktinya teman-teman ketika akhirnya dia dilepaskan, terus ditahan lagi, gak lama bisa P21 toh. Apakah teman-teman berpikir bahwa P21 itu karena polisi sudah melengkapi seluruh berkas ini? Tidak teman-teman. Jadi kejaksaan tersebut oknum Jampidum tadi teman-teman, ya kan? Dia jilat ludahnya dia sendiri teman-teman. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Kalau dia nggak jilat ludahnya sendiri, harusnya tadi kan saya udah tanya persis. Yakin kalau ini nggak dipenuhi nih, kalau petunjuk ini satu nih 14.500 orang yang diperiksa ini tidak dipenuhi, tidak akan P21. Dia kan bilang tadi firm. Ya kan, tidak ada neka-neko. Jawabannya adalah nih, saya tulis tadi, tidak ada kompromi jika satu pun tidak dipenuhi. Ya kan, dibilang dia tegas akan P19 ya. Yang 14.500 ini saya catat nih tadi nih. Yang ngomong oleh jaksa itu nih, bintang-bintang ya. Jadi ngomongan bintang-bintang itu ludahnya dia jilat lagi teman-teman. Karena ternyata bisa tuh. Dan tapi teman-teman tahu kan kenapa abis itu bisa di P21? Bukan karena Andy Surya udah ditahan teman-teman. Karena saya sudah melayangkan ya kan somasi untuk menggugat kejaksaan dan bongkar modus P19 di pengadilan teman-teman. Ya yaitu ini nih. 14.500 diperiksa ini menurut saya adalah modus nih. Ya itulah makanya dan juga kami demo kejaksaan ya teman-teman. Jadi teman-teman melihat sendiri, inilah sebenarnya fungsi lawyer, fungsi advokat teman-teman untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi dan bagaimana. Ya di luar banyak ya opini-opini yang menyesatkan. Jadi dibilang bahwa aset-aset ini nanti diambil sama kurator, gak bisa diambil sama kurator. Saya akan jadi yang pertama protes. Kenapa? Gini loh simpelnya ya teman-teman. Kurator itu hanya bisa menyita apa yang menjadi milik Koperasi Indosuria teman-teman. Tapi kalau itu hasil kejahatan yang dimana diperoleh berdasarkan kejahatan harus dikembalikan ke korban. Korbannya siapa? Apakah Indosuria koperasinya ini adalah korban? Bukan. Bukan. Ya. Jadi kalau itu hasil kejahatan harus dikembalikan ke korban hasil kejahatan. Yaitu ya para pelapor. Jadi nggak bisa sita pidana itu nanti diambil sama kurator tuh nggak bisa. Saya akan jadi pertama yang protes. Ya. Terserah di luar sana teman-teman. Ada lawyer-lawyer yang nggak sependapat dengan saya. Nggak apa-apa. Makanya inilah yang disebut opini hukum. Ya, perkataan saya ini adalah opini, teman-teman. Ya, bukan hukum yang saya ngomong nih, tapi opini. Menurut ekspertis saya nih. Menurut sepengetahuan saya belajar hukum itu. Itulah yang saya kasih tahu ekspertisnya. Ya, teman-teman. Ya, jadi ibarat saya punya mobil saya lagi mau keluar kota, saya titipin sama perusahaan nih, misalnya saya punya perusahaan, saya kerja di Bank Mandiri. Mandirinya ini bangkrut. Mobil saya ketika dititipin tuh disita di situ sama kurator. Emang bisa? Ya kagak bisa. Saya lapor penggelapan karena mobil itu milik saya. Saya buktikan bahwa itu uang saya
mobil saya nanti akan dikembalikan ke saya. Itulah inti dari pidana, teman-teman ya. Tapi ini podcast bukan tentang aset sitaan, teman-teman, tapi tentang oknum kejaksaan. Jadi di sini teman-teman sudah tahu bahwa niat dari awal kejaksaan ini adalah agar supaya P19 mati, teman-teman. Karena tadi dibilang sendiri kata-katanya tidak ada kompromi, ya teman-teman, tidak ada kompromi. Gini, biar supaya nggak fitnah, teman-teman, ya kan, supaya nggak jadi fitnah, kita dengerin lagi tuh yang tadi dibilang ya, biar supaya enak. Hanya di bagian itu aja, bagian yang dia bilang bagian yang dibilang bukan tanggung jawab dia nih, nggak ada kompromi. Itu bukan tanggung jawab kami. Paham, saya paham. Bukan tanggung jawab kami. Sepenuhnya lengkap dari apa yang kami gambarkan dalam Supreme 15 atau Forum 19 yang telah berlaku tidak terpenuhi, itu masing-masing dengan kewenangan. Dia sebagai bentuk hukum acara. Tanggung jawab dia. Setuju. Kenapa dia lalai itu kami tidak bisa menceritakan, dan tak boleh kami meminta apalagi menggiring mereka. Bagaimana dengan korban? Itu resiko atas proses. Apakah proses dia kurang hati-hati menanamkan uang atau karena terburu makan baju bayi? Itu tidak. Kami berdiri jaksa ditugaskan sebagai membela kepentingan korban apabila berkas perkara telah lengkap dinyatakan, maka kita maju di pengadilan. Apapun tetap kita membela kepentingan korban. Tidak pernah sertifikat kita tentang kepentingan terdakwa. Buat kita, saya sudah 20 tahun, tetap seperti itu. Dan sudah apapun yang ribut soal di Jakarta Timur, itu kan. Ya, jadi teman-teman dengar sendiri tadi ya, kata-kata jaksanya langsung. Soal lepas bukan tanggung jawab kami di situ, ya, bukan tanggung jawab kami. Mereka nggak peduli, teman-teman, karena dianggap itu kewenangan. Dan kepada korban yang ternyata si Hendy Surya lepas nantinya, ya kan, itu resiko para korban. Ya, jadi kalau dipikir bahwa pencitraan, bahwa mereka peduli terhadap masyarakat, kagak peduli, bos. Kagak peduli, ya. P19 ini bisa keluar, dan sebenarnya kalau tidak ada tekanan dari LQ nih, Hendy Surya masih tetap akan di luar, penjahatnya tetap akan di luar. Ya, jadi saya tidak mengklaim kosong, teman-teman. Saya berikan bukti rekaman ini, ya, bahwa maksud sebenarnya dari kejaksaan ini adalah agar Hendy Surya lepas. Ya, karena ini yang terjadi, teman-teman, ya. Jadi teman-teman, saya berharap teman-teman makin cerdas, makin hari nanti makin cerdas, ya. Jangan mudah terprovokasi dengan pencitraan-pencitraan, teman-teman, ya. Advokat-advokat, walaupun kami sebagai advokat dibayar oleh klien di situ, ya. Tapi ada advokat yang memang benar-benar jujur dan kerja keras, teman-teman. Ada. Ya, dimana seperti kami, seperti rekan-rekan lain, advokat-advokat lain, masih banyak, teman-teman, ya, advokat-advokat yang bagus, yang benar-benar bertanggung jawab terhadap kliennya, teman-teman, ya. Bahkan resiko nyawa mereka. Ya, sedangkan oknum-oknum kejaksaan yang mereka dengan gedung yang mewah, teman-teman, ya, sewenang-wenang bisa berpikir mereka ada di atas lawyer dan berpikir, wah, kami nggak takut itu mau 80-90 advokat. Jadi seolah-olah tuh advokat tuh kayak tukang pukul atau apa sih dianggapannya, kok cara ngomongnya seperti itu, ya. Dan apalagi jaksa itu membawa contoh sidang di PN Jakarta Timur. Yang dimana saat itu waktu sidang di PN Jakarta Timur itu sidangnya salah satu petinggi lah, pentolan FPI lah, teman-teman, ya. Jadi sangat saya sayangkan, teman-teman. Kenapa? Ya beginilah hukum di Indonesia, ya. Saya sangat miris, teman-teman.
Saya berharap suatu saat nanti kalau memang Tuhan mengizinkan saya dijadikan salah satu petinggi gitu ya, seperti misalnya ketua KPK gitu, saya tangkap-tangkapin itu oknum-oknum kayak begitu. Simple kok teman-teman sebenarnya ya. Nanti saya akan bahas teman-teman di solusinya tuh bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Kalau orang bilang pelik, kalau menurut saya nggak pelik itu, nggak susah itu sebenarnya. Tergantung dari mau dibersihkan atau tidak. Itu aja teman-teman ya. Jadi teman-teman kepada jaksa-jaksa di luar ya, video ini bukan ditujukan kepada jaksa yang baik. Ya. Saya sadari bahwa ada jaksa yang baik, ada jaksa yang buruk teman-teman. Sama seperti kepolisian. Opini ini, video ini ditujukan untuk jaksa-jaksa brengsek. Jadi kalau kalian adalah jaksa yang baik, ya kan, abaikan aja video saya. Ya, karena bukan ditujukan untuk kalian. Tapi video ini ditujukan untuk kritik bagi jaksa-jaksa ya yang apa ya, yang melanggar etik, yang tidak mempedulikan masyarakat, ya, yang hanya menjadikan kasus ini sebagai kepentingan pribadi untuk mendapatkan keuntungan atau uang di situ. Saya minta supaya terjadi pembenahan, ya, dibenahi. Gak bisa kayak begini. Masa rugi 6 orang mati kok dituntut 6 tahun penjara doang. Padahal tuntutan maksimalnya seumur hidup dan hukuman mati teman-teman. Ya. Jadi ini saya jujur sangat miris kalau dibilang bahwa jaksa itu mempedulikan keadilan bagi korban. Saya nggak ngelihat teman-teman. Ya. Di mata saya ini belum saya lihat hal tersebut. Yang ada saat ini adalah jaksa itu main kasus, ya, jaksa itu mencari uang di dalam kasus-kasus mereka, mencari kepentingan teman-teman untuk memperkaya diri sendiri, teman-teman, ya. Jadi biar teman-teman tahu, baik dari yang di bawah nih sampai yang di tinggi nih, jenderal-jenderal, beginilah kelakuannya teman-teman, ya. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih atas dukungannya. Kepada para subscriber, saya ucapkan terima kasih. Saya mohon dukungannya terus. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe teman-teman ya, agar kita bisa mampu mencerdaskan masyarakat. Terima kasih. Salam cerdas hukum.